Desa Jatirejo. Desa Jatirejo merupakan belahan bumi pertiwi yang menyimpan banyak hal yang menakjubkan. Dengan wilayah yang cukup luas, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi, desa total penduduk desa Jatirejo berjumlah 3.018 jiwa yang terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Kauman, Dusun Kerajaan, Dusun Guruning, Dusun Dukuh, Dusun Noloprayan, dan Dusun Wewonan. Masyarakat desa Jatirejo mempunyai kultur ramah, lemah lembut, dan agamis. Adapun fasilitas dari desa Jatirejo meliputi kantor balai desa, masjid, alun-alun, lapangan bola, lapangan voli, dan gedung olahraga. Sedangkan dalam sisi pendidikan, desa Jatirejo mempunyai 1 madrasah ibtidaiyah, 1 sekolah dasar, 1 madrasah diniyah, dan banyak tempat pembelajaran Al-Quran. Desa Jatirejo merupakan desa dengan pesona alam yang indah, menjadikan desa ini membuat fasilitas pariwisata yang berupa gazebo untuk menikmati keindahan alam yang menyatukan masyarakat dalam lingkaran kehidupan. Desa Jatirejo menyimpan sejarah yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya daerah Jawa Tengah, yaitu Masjid Kauman. Dikatakan lebih tua dari Masjid Agung Demak, dan menurut masyarakat setempat, soko yang dipakai Masjid Agung Demak diambil dari soko Balai Panjang yang ada di desa Jatirejo. Serta ada merti dusun, dukuh yang mirip seperti sedekah bumi untuk menghormati budaya Hindu-Buddha yang ada sebelum Islam. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan budayanya memberikan energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Suatu kehidupan yang selaras, semua saling membutuhkan dan saling mengasihi satu sama lain. Untuk menjalin kerekatan hubungan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong melakukan kegiatan di antaranya merti desa, PKK oleh ibu-ibu, olahraga voli, dan bulu tangkis oleh Karang Taruna, dan rutinan balai panjang. Keseluruhan masyarakat di desa Jatirejo memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan dengan nuansa agamis dan rohaninya, seperti rutinan balai panjang, rutinan malam Jumat, pembacaan kitab juga, dan ngaji tempat pembelajaran Al-Quran anak-anak. Dalam bidang ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, di antaranya adalah bertani, buruh, dan berwirausaha industri kreatif. Yang menjadikan unggulan di desa ini adalah pembuatan keripik tempe crispy dapur Ami, ternak lele Pak Tri, dan ternak ayam petelur Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tentang pendirian Masjid Baitur Rahim Jatirejo, ya meskipun hal itu tidak ada manuskrip, tapi cuma istilah hal tersebut itu hanya orang tua-tua terdahulu telah bercerita tentang pendirian Masjid Baitur Rahim Jatirejo yang letaknya di Kauman RT 2 RW 1 Desa Jatirejo, bahwa dulu zaman pra kemerdekaan itu ada seorang tokoh yang hal itu merupakan kekasihnya Allah, yang hal itu masuk dikatakan itu walinya Allah, telah menunaikan sebagai seorang hamba untuk menyebarkan agama Islam, dan sampailah diantaranya di desa kami, yakni desa Jatirejo. Awal mula kala itu Mbah Sunan Kalijogo datang kesendirian ke di sini, itu pun ya sebagai orang yang muslim tentu saja dia punya adab untuk bertamu kepada seseorang yang notabene hal itu menjadi tuan rumah ataupun orang yang menempati sana. Setelah hal itu dialog,
akhirnya si tuan rumah yang hal itu belum memeluk agama Islam, dan hal itu ya memang Islam belum masuk ke dalamnya. Tugas daripada waliullah Sunan Kalijaga tersebut bertamu ke tempatnya yang hal itu terkenal dengan bekal jati. Beliau dapat meng-ACC-kan apa yang disampaikan oleh waliullah tersebut, maka hal itu terjadilah pembuatan masjid dilalui musyawarah di tempat situs Purbakala, yakni situs Bareman, yang itu tempat musyawarahnya para kiai. Ya tentu saja dengan kehadiran beliau tidak hanya seorang diri, tapi beliau juga membawa penderek lah istilahnya untuk bermuasalah pendirian suatu masjid tersebut. Akhirnya disepakati hal tersebut, terwujudlah Masjid Baitur Rahim. Terus yang menjadi kendala daripada hal itu, mestinya si Sunan Kalijaga kan juga pergi untuk menyebarkan agama Islam ke daerah yang lain. Ya tentu saja si penduduk setempat yang dulu di Tamon itu setelah ditinggal beliau kan istilahnya, terus kalau saya sudah masuk Islam, apa yang harus saya kerjakan? Terus apa yang harus aku perbuat? Wong nyatanya Mbah Sunan Kalijaga pendereknya itulah yang membimbing daripada Demang Jatirejo itu untuk dibimbing dengan agama Islam dan segala ritual-ritual yang selanjutnya, sehingga para pendereknya daripada Mbah Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya beliau dimakamkan di makam Sunan Jati ini. Maka hal itu terkenallah makam Sunan Jati. Berikut pula si Demang Sunan Jati atau bekal Sunan Jati itu dulu namanya Jawa Mangu Suropawiro. Setelah dia itu memeluk agama Islam, dia bergelar dengan beralih nama Mbah Ihsanu Ibrahim begitu. Dan juga pendiri-pendiri yang lain itu pun juga dimakam di antaranya Mbah Yai Jati yang namanya Mbah Somadu, terus kemudian di situ ada Mbah Kumrosikin, terus kemudian ada satu lagi makam yang tidak berada dalam lingkungan makam ini, tapi berada di sebelah baratnya, sebelah utaranya makam ini. Cuma satu makam itu yang namanya Khotib Penawangan. Sampai sekarang itu tersebarlah agama Islam khususnya di Jatirejo. Bentuk daripada masjid kala dulu itu tidak sebesar itu, ya hanya sebesar kalau orang Jawa dulu bisa dikatakan itu langgar, kalau sekarang musola. Khas bentuk daripada musola atau langgar kala itu kan modelnya kan panggung kayak begitu ya. Dan memang daerah masjid itu sudah merupakan suatu tempat yang daerah tinggi itu sudah. Jadi istilahnya dapat dikatakan kayak itu gumuk gitu kan. Lah musola ataupun masjid itu beliau tempatkan di daerah yang tinggi itu. Dengan perkembangannya waktu, karena ya penduduk semakin banyak, maka inisiatif daripada turunan daripada Mbah Sunan Jati itu mempunyai inisiatif untuk melebarkan dan juga sekaligus merenovasi. Asal mula daripada renovasi kala itu di zaman kolonial Belanda.